Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Para guru, para asatiz, para hujjaj, bapak-bapak, jamaah sekalian, majlis taklim malam Rebo, belusus sahibul bait, dalam hal ini penerima arisan Bapak Riko, jamaah sekalian yang mohon maaf tidak disebutkan, guru-guru kita mudah-mudahan senantiasa diberikan panjang umur, sehat walafiat, berkah fid dunya wal akhirah. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah saat-saat beberapa hari lagi kita akan memasuki momen peristiwa Hari Raya Idul Adha. Mudah-mudahan kita dikasih sehat walafiat, diberikan keluasan rizki, dan juga dapat melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Zulhijjah, yakni pelaksanaan daripada ibadah kurban dan Idul Adha. Jamaah rahimakumullah, sebelum saya lanjutkan daripada penyampaian bahasan tentang Idul Adha, hanya mengingatkan dan mengajak kepada jamaah sekalian pengajian malam Rebo Masjid Jami Al-Huda Abdul Aziz, pemerintah sudah menetapkan tanggal 1 Zulhijjah itu tanggal 28 Mei. Artinya kalau hitung-hitungan tanggal dan hari, berarti tanggal 10 Zulhijjah itu jatuh pada hari Jumat, ya. Hari Jumat bertepatan dengan pelaksanaan salat Jumat, itu adalah hari raya Idul Adha. Oleh karenanya mengajak kepada jamaah sekalian, yang pertama untuk berkontribusi membantu daripada pelaksanaan pemotongan hewan kurban, ya. Tenaganya, bantuannya, nanti sama-sama kita hadir di samping masjid di belakang untuk sama-sama membantu pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Jadi kami berharap atas nama panitia kurban tahun ini agar kita semua bisa membantu agar sama-sama kita guyub, sama-sama kita kompak untuk bersatu padu. Hakikatnya adalah dalam rangka kita melaksanakan ibadah di hari raya Idul Kurban. Kemudian yang kedua, bagi kita yang diberikan keluasan rezeki, untuk mengajak kepada jamaah sekalian yang ada keluasan rezeki untuk berkorban sapi khususnya. Jadi sapi yang sudah terdata di panitia masjid itu ada 6 ekor, ya. Cuman kurang 6 ekornya, kurang seorang maksudnya. Dalam 1 ekor kan 1 ekor sapi ada 7 orang, ya, 7 daripada patungannya. Tapi yang sapi yang ke-6 ini kurang 1 orang. Oleh karenanya mengajak kepada jamaah sekalian yang ada keluasan rezeki untuk memberikan kurbannya berupa patungan sapi sebesar Rp3.500.000. Mudah-mudahan Bapak jamaah sekalian bisa ada keluasan rezeki dan kita semua dapat berkurban pada tahun ini. Itu informasi dari panitia kurban. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakannya. Jamaah sekalian rahimakumullah,
informasi yang saya dapatkan dari kota suci Mekah Al-Mukarramah, besok jamaah haji bergerak ke Arafah, ya. Jadi bergeraknya itu mulai besok. Artinya mereka jamaah haji itu nginap 1 malam di Arafah, menunggu sampai datangnya wukuf tanggal 9 Zulhijjah, dari mulai Nabi zuhur sampai terbenam matahari. Jadi berangkatnya sudah mulai besok tuh. Dari mana? Dari tempat hotel penginapannya masing-masing besok. Itu tadi saya dapatkan WA dari Haji Ahmad seperti itu. Kita doakan mudah-mudahan jamaah haji kita diberikan sehat walafiat, dan juga tidak lupa kita didoain nama beliau-beliaunya ini yang sedang menunaikan ibadah haji. Kalau perlu ada teman, ada rekan, ada sahabat, ada guru, japri dah ya. Japri minta didoain supaya suatu saat kesempatan kun payakunnya Allah terjadi sama kita. Kita bisa menunaikan ibadah haji atau setidaknya melaksanakan ibadah umroh ya. Doa kita berharap kita juga dapat menunaikan, bisa hadir di padang Arafah, menunaikan ibadah haji dan umroh pada tahun-tahun yang akan datang insya Allah. Jamaah sekalian, bagi kita yang berada di tanah air ya, khususnya kita nih jamaah sekalian Indonesia dan umumnya semua jamaah yang tidak melaksanakan ibadah haji, maka apa yang kita lakukan? Kita disunahkan melaksanakan yang pertama puasa. Nah, puasa apa? Puasa hari Tarwiyah pada tanggal 8 Zulhijjah dan hari Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Kalau Idul Adha jatuh pada hari Jumat, nah berarti kita besok tuh udah mulai puasa. Hari Rebo dan hari Kamis tuh puasa. Puasa hari Tarwiyah. Puasa apa ya? Karena di sini dibahas di dalam babus shaumi tatawu, di dalam kitab kifayah, di dalam kitab Bulughul Maram, babus shaumi tatawu wa ma nuhya an saumihi, bab yang menjelaskan tentang puasa sunat dan puasa yang dilarang ya. Di sini disampaikan an Abi Qatadah al-Ansari, dari Abu Qatadah dan al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila, ditanya an saumi yaumi Arafah, tentang puasa hari Arafah. Faqala, apa jawab beliau, apa kata beliau baginda Rasul? Yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyah. Nih, puasa hari Arafah itu yukaffirus sanatal madiyah, menghapuskan dosa al madiyah tahun yang lalu, wal baqiyah dan tahun yang akan datang tuh. Jadi kita puasa pada hari Arafah, fadilahnya, keutamaannya adalah dapat menghapus dosa kita 2 tahun. Tahun yang lalu dan tahun yang akan datang tuh, dosa-dosa kita dihapus. Cuman puasa hari Arafah. Nah, di dalam keterangan lain dikatakan saumu yaumut tarwiyah kafaratu sanatan ya. Puasa pada hari tarwiyah menghapus daripada dosa 1 tahun tuh. Jadi kalau kita puasa hari Arafah dan puasa hari tarwiyah, berarti 3 tahun kita 3 tahun dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala tuh. Jadi kalau hari tarwiyah terhapus dosa kita setahun, dan kalau hari tarwiyah hari Arafah 2 tahun. Tahun yang lalu dan tahun yang akan datang tuh. Kok bisa dosa tahun yang akan datang kan belum terjadi sama kita. Nah, kita kan manusia al-mahadul khata wa nisan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa, tempatnya dosa dan juga kadang-kadang suka lupa. Nah, dosanya ini, salahnya ini pasti ada dalam keseharian kita. Makanya dosa yang akan datang juga sudah terjamin akan dihapus kalau dia melaksanakan puasa hari Arafah. Ya, ini tentunya adalah bukan dosa-dosa yang besar, dosa-dosa yang kadang-kadang memang kita suka lakukan, dosa-dosa yang kecil. Nah, ini dengan melaksanakan puasa Arafah yukaffiru sanataini madiyatan wa mustaqbilatan. Di dalam redaksi yang lain seperti itu. Nah, ini. Maka mari kita berpuasa besok pada hari tarwiyahnya tanggal 8 Zulhijjah
kemudian pada tanggal 9 Zulhijjah yaitu pada hari Arafah. Bagi jamaah yang berada di kota Mekah, yang berada di Arafah dan juga pada hari tarwiyahnya itu tidak disunahkan puasa, Pak. Jadi yang disunatkan berpuasa itu adalah kita yang tidak sedang menunaikan ibadah haji. Ya, siapapun orangnya yang tidak sedang menunaikan ibadah haji, baik yang berada di kota Mekah sendiri, di kota Madinah dan tempat-tempat yang lainnya, maka sangat dianjurkan, disunahkan untuk melaksanakan puasa hari Arafah, hari Tarwiyah dan hari Arafah. Tuh, puasa doang cuma 2 hari. Kira-kira berat apa kagak ya 2 hari? Berat kalau kagak biasa mah. Tapi kita paksain aja dah. Ya, mudah-mudahan kita bisa ya. Cuman 2 hari. Kalau nggak 2 hari, 1 hari aja dah. 2 hari rada-rada susah, rada berat, karena memang puasa Ramadannya udah rada jauh. Jadi kita udah biasa lagi nih, kagak makan apa-apa, lapar, kagak kuat. Ya udah 1 hari aja dah. Pada kapan? Itu besok pada hari Arafah, pada hari Kemisnya. Masa 1 hari nggak bisa? Misalkan kita sahur dah, bangun, kemudian kagak ngopi paginya, siangnya kagak makan siang, seharian doang. Nah, mudah-mudahan kita bisa tuh pada hari Arafahnya saja. Ya syukur-syukur 2 hari, kalau enggak 1 hari aja. Karena sekali lagi fadilahnya ini luar biasa. Yukafiru sanataini, menghapus daripada dosa 2 tahun. Kemudian jamaah sekalian, setelah kita melaksanakan ibadah puasa, maka kita juga dianjurkan, disunahkan, ya sangat disunahkan untuk melaksanakan yang namanya sholat idain. Salat Idain ini adalah salat Idul Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, maka dikenal dengan salat Idain. Kenapa di dalam bahasan-bahasan fikih salat Idain? Karena kedudukannya sama. Maka di dalam kitab ini juga dicatatkan babus salatil Idain, bab yang menjelaskan tentang salat Idain. Maksudnya apa? Idul Fitri dan Idul Adha kedudukannya sama-sama sunnah yang sangat dianjurkan, ya. Maka di sini dinyatakan di dalam bahasan di sini dinyatakan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al fitru yauma yuftirun nas, ya. Hari raya Idul Fitri itu adalah hari di mana orang-orang pada berbuka, pada makan, ya, pada berbuka tuh. Idul Fitri mah jangan ada yang puasa begitu. Wal adha yauma yudhi. Wal adha yauma yudhin nas, dan hari raya Idul Adha adalah hari di mana orang-orang berkurban. Nah, maka kita hari Idul Adha ini dianjurkan berkurban, Mbak. Tadi ayatnya sudah saya sampaikan, fasolli li rabbika, laksanakanlah solat karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurban. Lalu tata caranya di sini disampaikan, ya. Tata cara daripada pelaksanaan solat Idul Adha, an ibni Abi Buraidah, an abihi, dari Abu Buraidah, dari bapaknya, dari ayahnya. Qala, kata Abu Buraidah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahruju yaumal fitri, ya, tidak keluar ataupun tidak dilaksanakan salat Idul Fitri hatta yat'ama, sampai atau sebelum beliau makan. Jadi kalau salat Idul Fitri Pak, kira-kira begini, makan dulu, sunnahnya begitu, ya. Wala yat'amu yaumal adha hatta yusalli, ya. Beliau Nabi Muhammad SAW tidak makan sebelum melaksanakan sholat Idul Adha. Jadi makannya belakangan begitu. Kalau Idul Fitri kita disunahkannya makan dulu, tapi kalau Idul Adha sholat dulu baru makan tar belakangan gitu. Maka sunnah itu bagi kita, ntar besok hari Jumat kita laksanakan sholat Idul Adha. Bagaimana caranya? Kita tahu sholat Idul Adha itu sholat sunat 2 rakaat, ya. Sholat sunat yang sunnah dikerjakan 2 rakaat. Di sini juga dinyatakan
An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam maksudnya wa anhu radhiyallahu anhu, dari sahabat Rasulullah SAW disini katakan sholat id bila azanin, ya, sholat id itu tanpa azan, ya, wala iqomah, kagak ada komatnya, jadi nggak pakai azan nggak pakai komat, begitu kira-kira. Niatnya gampang, bisa Pak niatnya sholat id, usolli sunnatan li'idil adha rok'ataini ma'muman lillahi ta'ala, tuh gitu kira-kira. Saya ulang, usolli sunnatan li'idil adha rok'ataini, kalau tambah mustaqbilal kiblah boleh. Usolli sunnatan li'idil adha mustaqbilal kiblah rok'ataini, oh ya, usolli sunnatan li'idil adha rok'ataini mustaqbilal kiblah ma'muman lillahi ta'ala, tuh. Jadi aku sholat sunat Idul Adha 2 rakaat menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala itu. Lalu takbirnya yang pertama, rakaat pertama berapa kali? Rakaat pertama takbirnya sebanyak 7 kali setelah takbiratul ihram. Jadi saya contohkan begini, kita besok nih sholat Idul Adha, usolli sunnatan li'idil adha rok'ataini ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Lalu baca doa iftitah. Setelah baca doa iftitah, takbir 7 kali Allahu akbar. Di antara salah takbir itu yang dibaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi rakaat yang pertama takbir dibaca atau diucapkan dilakukan sebanyak 7 kali. Setelah itu baca Al-Fatihah dan baca surat, ya. Suratnya apa? Boleh surat Al-A'la imam bacanya, boleh surat apa saja terserah imam. Ya, kita kan makmum cuma tinggal ngikutin doang, imam yang baca mah gitu. Lalu seperti biasa ruku, kemudian i'tidal, sujud, bangun lagi. Pada rakaat yang kedua, ya, rakaat yang kedua, maka begitu bangun daripada sujud, takbir lagi sebanyak 5 kali. Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar 5 kali. Jadi itu seperti itu. Udah, kemudian ruku, sujud dan seterusnya. Nah itu jadi sholat sunat Idul Adha seperti itu. Bahkan di sini juga disampaikan bahwa an Abi Atiyah dari an Ummi Atiyah, dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha qalat. Di sini nyatakan dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha qalat, berkata, umirna an takhrujal awaiq. Jadi saya diperintahkan, kata Ummi Atiyah ini, untuk melaksanakan sholat Idul Adha, mengajak siapa? Wanita, gadis-gadis wal haid, yang lagi pada haid itu diajak, ya. Jadi perempuan, gadis-gadis yang lagi pada haid diajak. Fil idain, untuk apa? Melaksanakan sholat idain, baik sholat Idul Adha maupun sholat Idul Fitri. Lalu apa yang dilakukan? Yashhadnal khair, dia akan mendengarkan ataupun menyimak daripada khutbah Jumat, ya, khutbah yang disampaikan oleh khatib, wa da'watul muslimin, bagian daripada dakwah kepada kaum muslimin. Lalu wa ta'tazilul haid al-musalla, tapi posisinya dipisahkan daripada tempat sholat. Kalau ini tempat sholat misalkan, jadi wanita-wanita haid itu boleh pada ikut, ada di belakang, di luar tempat sholat, seperti itu, ya. Siapapun, makanya ini sebagian daripada syiarnya kaum muslimin. Jadi siapapun orangnya yang beragama Islam, baik sholat Idul Adha, Idul Fitri, ini diajak untuk dapat ikut melaksanakan bersama-sama di dalam pelaksanaan sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Hanya saja yang sedang berhalangan tidak usah melaksanakan sholat, tapi cukup mendengarkan daripada khotib yang menyampaikan nasihat-nasihat kepada kaum muslimin. Ini untuk apa? Syiar Islamnya seperti itu.
Ya, jadi kalau ada istri-istrinya, anak-anak gadisnya yang lagi sedang haid, ajak. Cuman mereka itu tidak ikut sholat, begitu kira-kira. Nah itu pelaksananya sholat Idul Adha seperti itu ya. Jadi jangan kita malas sholat Idul Adha. Ini bagian daripada syiar kita kaum muslimin. Bahkan ada zaman dulu terkenal kagak sholat 5 waktu, kenalnya sholatnya cuman sholat setahun 2 kali doang. Idul Adha, Idul Fitri. Kenapa? Mereka datang cuma sholat 2 kali karena begitu syiarnya sholat Idul Adha, Idul Fitri ini. Maka untuk datang setidak-tidaknya ngakunya sebagai seorang Islam, setidak-tidaknya ada keimanan, dia datang tuh setahun 2 kali mah, begitu kira-kira. Idul Fitri sama Idul Adha doang. Tapi itu mah keterlaluan kalau kita mah ngaji tiap seminggu lebih dari 3 kali, masih datangnya setahun 2 kali doang. Keterlaluan banget yang kayak gitu mah. Istilahnya udah ngedablek dah kalau kecuali orang yang kagak ngaji ya. Makanya siapapun orangnya yang berhalangan, ke wanita-wanita yang berhalangan, yang apalagi yang tidak berhalangan, ajak untuk melaksanakan sholat Idul Adha, Idul Fitri. Nah ini jamaah sekalian, lalu juga di sini dinyatakan dalam sebuah hadisnya, wa anhu, dan dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya untuk melaksanakan salat Idul Fitri dan salat Idul Adha ke tempat salat. Wa awwalu syai'in yabda'u bihi shalah ya. Kemudian tidak dilakukan apapun, kemudian beliau melaksanakan sholat. Summa yansarifu, kemudian beliau berpaling, bayakumu muqabilan nas ya. Wan nasu ala sufufihim, kemudian beliau menghadap pada jamaah sekalian, dan jamaah itu tetap berada di safnya. Wayatazimuhum wa ya'muruhum, lalu beliau ini adalah memberikan satu nasihat dan memerintahkan daripada hal-hal yang baik. Artinya apa? Ketika sholat Idul Adha maupun Idul Fitri, nah beliau ini Nabi Muhammad SAW tidak melaksanakan apapun kecuali sholat dulu. Nah habis sholat beliau berdiri untuk menyampaikan khutbah daripada sholat Id, begitu kira-kira. Yang disampaikan apa? Nasihat kebaikan, nasihat tentang perintah amar ma'ruf nahi munkar, dan juga nasihat-nasihat lainnya. Nah ini bagian daripada secara umum pada prakteknya pelaksanaannya daripada sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha. Ini yang sebagaimana tadi saya sampaikan ini ya. Tadi yang sudah saya sampaikan tentang masalah takbirnya ya. An Amr bin Syu'aib, dari Amr bin Syu'aib, an abihi, dari bapaknya, an jaddihi, dari kakeknya, radhiyallahu anhum qala, kata Amr bin Syu'aib, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-takbiru fil fitri sab'un ya, fil awal, tabrun sabun fil ula. Jadi takbir pada salat Id, salat Idul Fitri ini pada takbir yang pertama adalah 7 kali pada rakaat yang pertama. Kemudian wa khamsun fil ukhra, dan 5 takbir pada rakaat yang kedua. Ini yang sudah saya sampaikan barusan. Ini jamaah sekalian tentang puasa sunnah, kemudian salat Id, kemudian juga tata cara daripada pelaksanaan salat Idul Adha yang insya Allah akan kita laksanakan pada hari Jumat besok. Lalu sunnah-sunnahnya tentunya sebagaimana kita melaksanakan ibadah salat sunat yang lainnya, ibadah sunat yang lainnya, ibadah wajib yang lainnya sama. Kita memakai pakaian wangi-wangian, kemudian pakaian yang bersih, dan sebelumnya sama halnya dengan salat Jumat, disunnahkan untuk mandi salat Id. Bisa niatnya Pak, kalau makan hari Jumat kita juga disunnahkan untuk melaksanakan mandi sebelum salat Jumat. Maka begitu juga sebelum sholat Id kita disunahkan mandi sebelum melaksanakan sholat Id ya. Niatnya kira-kira begini kalau kita ucapkan dengan lafaznya, nawaitul ghusla li'idil adha
sunnatan lillahi ta'ala, ya. Saya mandi untuk sholat Idul Adha karena Allah Ta'ala, sunnah karena Allah Ta'ala, gitu kira-kira. Nggak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia aja dah, gampang. Saya niat mandi sholat Idul Adha karena Allah, itu aja cukup. Insya Allah kalau ada niatnya dari pahala. Tapi kalau kita cuma mandi doang, cebur-cebur, kagak niat apa-apa, kagak jadi pahala. Karena yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah daripada niat kita, ya. Niat kita, amaliyah kita itu tergantung niatnya. Kita ngaji semata-mata ingin mendapatkan keridhaan Allah, ada nilai pahalanya. Tapi kalau ngaji niatnya bukan karena itu, kagak nilai pahalanya. Sama halnya juga sama tadi, kalau kita mandi untuk sholat Idul Adha ada nilai ibadahnya, nilai pahalanya. Tapi kalau hanya mandi saja tidak pakai niat, ya hanya biasa aja, kagak ada nilai ibadahnya, begitu kira-kira. Nah inilah yang harus kita upayakan untuk kita bisa laksanakan semaksimal mungkin. Teman sekalian, kemudian besok itu kan berbarengan dengan hari Jumat, ya. Kira-kira kalau sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha berbarengan pada hari Jumat, kita wajib nggak sholat Jumat? Wajib. Nggak ada kemasyakoh sama kita, nggak ada kesukaran sama kita. Orang kita tinggalnya dekat masjid, emang kita mau kemana? Emang kita tinggal rumahnya jauh di hutan sono, apa di ujung Berung misal kira-kira? Kan dekat kita. Jadi kagak ada masyakoh, kecuali yang ada masyakoh. Kalau zaman dulu, kalau tidak salah saya pernah ngalamin tuh, kalau waktu masjid di Jatisari Al Hidayah, ada juga informasinya dari tuan guru almarhum gitu, katanya nggak usah sholat Jumat, begitu kira-kira. Ya iya ada, mungkin yang ada juga yang ngalamin gitu ya, zaman masih bocah ledok gitu. Jadi waktu zaman Masjid Jami Al Hidayah belum direhab seperti sekarang, pernah tuh berbarengan dengan Idul Fitri kalau tidak salah. Jadi kita kagak sholat Jumat karena informasinya dari tuan guru seperti itu gitu. Nah, kan sekarang mah tidak ada masyakoh, tidak ada kesukaran nama kita. Masjid banyak di mana-mana gitu. Kemudian kita juga rumahnya dekat dengan masjid, maka wajib kita sholat Jumat juga. Sunnah kita melaksanakan sholat Idul Adha besok nih hari Jumat, lalu siangnya balik lagi melaksanakan sholat Jumat, begitu kira-kira. Ini jamaah sekalian yang terkait dengan pelaksanaan sholat puasa dan sholat Idul Adha. Kemudian bagi kita yang sekali lagi tidak melaksanakan ibadah di tanah suci Makkah Al-Mukarramah, berdoa, minta doanya sama jamaah sekalian yang sedang berada di kota suci. Mudah-mudahan kita semua diberikan suatu saat, diberikan kun payakannya Allah, bisa menunaikan ibadah haji juga ibadah umroh. Al-haziniyah bihadzal maqsud. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.